Kenapa Korea terbagi dua? Halo, aku Piko, sang kutu buku. Belakangan ini, nama Korea Selatan sedang naik daun karena dengan budaya Korean Wave-nya yang sedang digemari di seluruh dunia. Namun selain Korea Selatan, ternyata ada juga negara yang bernama Korea Utara dengan sistem yang sama sekali berbeda. Loh, kok bisa begitu? Pada awalnya, semenanjung Korea berada di bawah kekuasaan dinasti Joseon selama kurang lebih 500 tahun. Kekuasaan ini berakhir saat Jepang menduduki wilayah Korea selama 35 tahun sejak 1910 hingga 1945. Kemudian setelah Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, secara perlahan Uni Soviet mulai bergerak maju untuk menguasai Korea. Tentara Uni Soviet pun lalu membombardir pertahanan Jepang di Korea. Amerika Serikat yang saat itu tidak memiliki pangkalan militer di Korea, merasa ketakutan mengetahui tindakan Uni Soviet itu. Lalu agar semenanjung Korea tidak sepenuhnya dikuasai oleh Uni Soviet, Amerika Serikat menyarankan pembagian sementara wilayah kekuasaan dua negara tersebut di Korea. Charles Bondsteel, kolonel tentara Amerika Serikat bersama Dean Rusk, calon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, ditugaskan untuk menyarankan garis pemisah antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, yang saat itu telah berada di wilayah utara Korea. Pemisahan ini rencananya hanya bersifat administratif saja, dan Korea kemudian akan disatukan kembali di bawah pemerintahan baru. Akhirnya pihak Amerika Serikat mengusulkan paralel 38 atau garis 38 derajat lintang utara. Mereka memastikan jika batas pemisahnya cukup menonjol dan Seoul berada di wilayahnya. Usulan ini disetujui oleh Uni Soviet. Paham kapitalisme Amerika Serikat dan komunisme Uni Soviet mulai memengaruhi kedua wilayah di Korea tersebut serta membawa perubahan besar bagi keduanya. Pada 1947, PBB mengadakan pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan di bagian utara dan selatan Korea. Namun, pemilihan ini tidak berjalan lancar karena Uni Soviet memblokir sistem pemilu di bagian utara Korea. Uni Soviet lalu mengangkat Kim Il-sung sebagai Perdana Menteri di Korea bagian utara dengan ibu kota di Pyongyang. Sedangkan di bagian selatan, Syngman Rhee diangkat sebagai Presiden pertama Korea Selatan dengan dukungan Amerika Serikat. Pada 1949, setelah Amerika Serikat menarik diri dari Korea Selatan yang memperlemah kekuatan negara itu, membuat Korea Utara mempertimbangkan untuk melakukan intervensi militer ke Korea Selatan. Pada 25 Juni 1950, Korea Utara benar-benar menyerang Korea Selatan dan berhasil menguasai kota Seoul hanya dalam waktu 3 hari. Amerika Serikat yang mengetahui hal itu pun lalu membantu Korea Selatan menghadapi Korea Utara atas izin PBB, sedangkan Korea Utara menghadapinya dengan dibantu oleh Rusia dan juga Cina. Sehingga pecahlah Perang Korea selama 3 tahun yang menjadi salah satu perang paling mematikan di abad ke-20, karena perang ini memakan korban lebih dari 2 juta jiwa. Akhirnya, pada 27 Juli 1953, Perang Korea diistirahatkan sementara dengan ditandatanganinya persetujuan gencatan senjata antara Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, dan Korea Utara. Presiden Korea Selatan kala itu, Syngman Rhee, menolak untuk tanda tangan. Namun ia berjanji menghormati kesepakatan tersebut. Sebenarnya, secara teknis, status kedua negara Korea masih dalam keadaan perang, bahkan sampai saat ini. Meski demikian, kehidupan kedua negara itu terus berjalan dengan ideologinya masing-masing. Namun, sampai saat ini, berbagai cara untuk mencapai perdamaian dan bersatu kembali antar dua Korea pun tak pernah henti diusahakan. Nah, begitulah sejarah singkat tentang terbagi duanya negara Korea. Bagaimana pendapat kamu? Silakan tulis di kolom komentar ya.